itu sibuk menikmati hal-hal yang dianggapnya menyenangkan, sehingga sering melupakan tanggung jawabnya sebagai pelajar, misalnya menunda mengerjakan sesuatu, melakukan kegiatan prokrastinasi seperti menunda mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Hal ini kelihatannya biasa saja, namun jika tidak ada usaha untuk merubahnya, hal tersebut akan membentuk pribadi yang kurang disiplin pada siswa. Untuk mengatasi hal itu, perlu adanya metode untuk memodifikasi perilaku prokrastinasi tersebut. Salah satunya adalah layanan konseling kelompok dengan teknik token ekonomi. Metode penelitian yang dipakai adalah dengan eksperimen dengan desain pretest dan post-test group. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 SMKN 1 Wonoasri Kabupaten Madiun sebanyak 72 siswa dengan pengambilan sampel menggunakan teknik purpose sampling, yaitu siswa kelas 10 sebanyak 17 orang. Kriteria subjek dalam penelitian ini adalah siswa yang sedang duduk di bangku kelas 10, khususnya pada kelas X atau kelas 10 di SMKN 1 Wonoasri Kabupaten Madiun. Dengan populasi sebanyak 72 siswa menggunakan teknik purposive sampling dan mengambil sampel sebanyak 17 orang dari kelas tersebut. Untuk prosedur asesmen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data menggunakan metode angket yang diberikan sebanyak 2 kali, yaitu sebelum diadakannya eksperimen dan sesudah diadakannya eksperimen, atau yang biasa dikenal dengan pretest dan post-test. Angket tersebut disebarkan kepada 72 siswa kelas 10 SMKN 1 Wonoasri Kabupaten Madiun, yang kemudian datanya dianalisis menggunakan teknik TIS. Lalu ada prosedur intervensi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan konseling kelompok dengan teknik token ekonomi pada siswa kelas 10 SMKN 1 Wonoasri Kabupaten Madiun. Nah, adapun langkah dalam menerapkan token ekonomi itu ada 11 langkah. Yang pertama adalah membuat analisis ABC. Analisis ABC, A itu adalah antecedent atau pencetus perilaku, B behavior atau perilaku yang dipermasalahkan, frekuensi, intensitas, dan durasi perilaku yang dipermasalahkan tersebut, dan C adalah consequence atau akibat yang diperoleh dari perilaku tersebut. Lalu langkah yang kedua adalah menetapkan perilaku yang akan dicapai bersama konseling. Lalu yang ketiga adalah penetapan besaran harga atau poin token yang sesuai dengan perilaku target. Yang keempat, penetapan saat common token diberikan kepada konseling. Yang kelima, menetapkan perilaku awal program. Yang keenam, memilih reinforcement yang sesuai dengan konseling. Penguatannya apa, reinforcement yang sesuai apa. Lalu yang ketujuh, memilih tipe token yang akan digunakan, misalnya bintang, kartu, stempel, dan lain sebagainya. Yang ke-8, ada mengidentifikasi pihak yang terlibat dalam program seperti staf sekolah, guru, relawan, dan anggota token ekonomi lainnya. Lalu yang ke-9, membuat pedoman pelaksanaan token ekonomi atau perilaku mana yang akan diberi penguatan, bagaimana cara memberi penguatan dengan token, terus kapan waktu pemberian, dan berapa jumlah yang diperoleh, data apa yang harus dicatat, kapan, dan bagaimana, dan lain sebagainya. Langkah yang ke-10 adalah pedoman diberikan kepada konseli dan staf. Oleh langkah yang terakhir, langkah yang ke-11 adalah melakukan monitoring pada metode yang dilakukan. Lalu hasil penulisan dari jurnal ini adalah prokrastinasi itu memang terjadi pada setiap individu tanpa memandang usia, jenis kelamin, ataupun status, maupun sebagai pekerja ataupun sebagai pelajar. Dalam hal ini, prokrastinasi akademik itu banyak dilakukan oleh siswa. Nah, dalam menyikapi perilaku prokrastinasi akademik, siswa itu dapat meningkatkan motivasi dalam diri. Namun tentu hal tersebut itu tidak mudah untuk dilakukan, sehingga dibentuklah konseling kelompok. Menurut Gibson dan Marian, konseling kelompok adalah pengalaman-pengalaman perkembangan dan penyesuaian permasalahan yang disediakan dalam lingkup kelompok. Konseling kelompok itu menawarkan pengalaman dan memenuhi kebutuhan bagi tiap-tiap anggotanya secara individu.
Lalu pelaksanaan konseling kelompok bagi siswa dalam penelitian ini itu dibarengi dengan teknik token ekonomi, dan teknik token ekonomi itu mengandung unsur penguatan atau reinforcement, namun bukan berupa reinforcement langsung yang nantinya penguatannya itu dapat cepat hilang, namun berupa pemberian benda seperti kartu, bintang, kupon, dan lain-lain untuk dikumpulkan hingga memenuhi target. Jadi reinforcement yang diberikan itu cenderung akan menekan perilaku lebih lama dibanding reinforcement langsung. Nah, hasilnya adalah nilai sebelum diberikan treatment layanan konseling kelompok itu berubah signifikan dengan sesudah diberikan pelayanan konseling kelompok menggunakan teknik token ekonomi. Hasil penelitian eksperimen yang telah dilaksanakan oleh peneliti selama 8 minggu membuktikan bahwa layanan konseling kelompok dengan teknik token ekonomi itu dapat menurunkan perilaku prokrastinasi akademik pada siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Wangkasri, Kabupaten Madiun. Itu ada hasilnya. Lalu untuk diskusi, perilaku prokrastinasi itu memang banyak dilakukan oleh tiap individu dan tidak lepas dari kehidupan sehari-hari juga. Namun upaya menguranginya selain dengan diterapkan berbagai cara, itu individu juga sudah harus memiliki kesadaran dalam diri sendiri untuk berubah, dan harus ada kemauan serta motivasi yang tinggi agar perilaku prokrastinasi itu dapat diminimalisir dan penguatannya itu dapat bertahan lama. Jika sudah ada kemauan, lalu niscaya dengan diterapkannya teknik token ekonomi dalam konseling kelompok ini itu akan membuahkan hasil yang signifikan pula. Lalu komentar kelompok mengenai metode intervensi, itu metode intervensi yang dilakukan merupakan metode yang efektif dengan melakukan konseling kelompok dengan teknik token ekonomi. Namun ada pula kekurangan dari metode konseling kelompok dengan teknik token ekonomi ini. Dikhawatirkan ketika reinforcement, dalam hal ini adalah token ekonomi, itu sudah tidak diberlakukan reinforcementnya, maka perilaku prokrastinasi pun ada kemungkinan untuk terulang kembali juga. Maka dari itu ada baiknya dalam upaya untuk menurunkan perilaku prokrastinasi pada siswa, upaya tersebut tidak hanya diberlakukan secara teknikal saja, tidak hanya secara stimulus dan reinforcement, namun siswa juga harus diberi pengertian tentang akibat buruk jika prokrastinasi itu tetap dilakukan, sehingga dari dalam diri siswa itu muncul kemauan dan kesadaran untuk berubah, kemudian dapat mencegah sendiri perilaku prokrastinasi di kemudian hari. Begitu review dari jurnal 1. Selanjutnya jurnal kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Rizky Amalia dengan NIM 18 10 70 127 akan menyampaikan hasil dari review jurnal kami. Jurnal ini berjudul Upaya Menurunkan Prokrastinasi Akademik Mahasiswa Melalui Bimbingan Kelompok Islami. Latar belakang dari penelitian ini adalah peneliti menemukan banyak sekali mahasiswa yang sering melakukan prokrastinasi, terlebih mahasiswa yang sedang melakukan skripsi. Nah, untuk alasannya sendiri terdapat beberapa macam, seperti rasa malas, rasa kewalahan, tak mampu mengatur waktu dengan baik, dan juga sulit membuat keputusan. Nah, fenomena ini justru membuat peneliti prihatin. Mahasiswa yang seharusnya semangat untuk belajar cenderung mengabaikan kewajiban sebagai pelajar, dan juga menurut peneliti, pendekatan religi dipandang tepat sebagai solusi mengatasi prokrastinasi karena kedua hal tersebut saling berkorelasi. Untuk metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, tepatnya menggunakan metode quasi eksperimental design. Untuk desain sendiri, penelitian ini menggunakan one group, pretest, dan post-test design. Untuk kriteria subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester akhir program studi bimbingan dan konseling Universitas PGRI Madiun yang sedang melaksanakan tugas akhir atau skripsi. Nah, jumlah populasi dari subjek ini sebanyak 116 mahasiswa. Dengan sampel penelitian itu ditemukan sebanyak 8 mahasiswa dengan memperhatikan tingkat prokrastinasi
prokrastinasi tertinggi dibandingkan mahasiswa yang lain. Untuk yang selanjutnya yaitu prosedur dari asesmen. Untuk teknik pengumpulan datanya terdapat beberapa. Yang pertama yaitu observasi, wawancara, dan juga skala prokrastinasi. Nah, skala prokrastinasi ini mengandung beberapa indikator. Yang pertama yaitu perceived time atau gagal menepati deadline. Yang kedua attention gap atau kesenjangan antara rencana dan kinerja. Yang ketiga emotional distress atau rasa tertekan saat menunda tugas. Dan yang terakhir yaitu perceived ability atau persepsi terhadap kemampuan. Nah, analisis data dalam penelitian ini dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu sebelum pelaksanaan penelitian, saat penelitian berlangsung, dan juga setelah penelitian selesai. Untuk prosedur intervensi, treatment atau perlakuan dengan bimbingan kelompok Islam ini diberikan sebanyak 4 kali dengan tema yang berbeda. Nah, tema yang pertama yaitu keutamaan belajar, tema yang kedua optimalisasi potensi yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang ketiga pemanfaatan waktu luang, dan yang terakhir bersyukur atas karunia-Nya. Nah, 4 hal tersebut itu mengandung dari keempat indikator dari skala prokrastinasi tersebut, yaitu yang perceived time, attention gap, dan emotional distress, dan juga perceived ability. Nah, untuk langkah-langkahnya dapat beberapa tahapan dalam treatment ini. Yang pertama, setiap mengawali kegiatan bimbingan kelompok Islam ini, mahasiswa diminta untuk melakukan nafas Islam. Nafas Islam itu seperti apa sih? Seperti dimunculkan dengan melafalkan kalimat syahadat dan juga istighfar. Nah, setelah tahapan pembentukan itu berhasil, maka dibangun tahapan yang selanjutnya, yaitu tahapan transisi. Jadi tahapan transisi ini kegiatan yang hampir sama, yaitu dengan meninjau kesiapan dari anggota kelompok sendiri untuk masuk pada tahapan kegiatan. Yang selanjutnya atau tahap yang ketiga itu tahap kegiatan, di mana pada tahap ini menjadi pembeda dari masing-masing pertemuan. Nah, setiap pertemuan ini membahas materi yang berbeda sesuai tema yang telah ditemukan dan dengan metode yang berbeda juga. Nah, tahapan ini merupakan tahapan kunci keberhasilan proses layanan bimbingan kelompok Islam ini. Nah, yang terakhir yaitu tahapan terminasi. Nah, pada tahapan terminasi ini tiap anggota kelompok itu diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan dan juga kesan dari berlangsungnya kegiatan kelompok. Nah, layanan ini dikatakan berhasil jika anggota kelompok itu menyadari akan kesalahannya dan juga melakukan taubatan menjadi pribadi yang beriman untuk melaksanakan amanahnya sebagai mahasiswa. Hasil dari penelitian ini ditunjukkan dari hasil uji Wilcoxon diperoleh Z-score sebesar minus 2,366 dan taraf signifikasi sebesar 0,018. Nah, hal ini yang menunjukkan jika layanan bimbingan kelompok Islami ini efektif untuk menurunkan prokrastinasi akademik mahasiswa. Nah, sehingga langkah-langkah yang telah dilakukan oleh peneliti dalam memberikan perlakuan pada subjek penelitian ini dinyatakan berhasil untuk meredukasi masalah yang ada. Namun perlu diingatkan bahwa kegiatan yang berhasil ini tentu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang tersebut juga yang ditekankan oleh peneliti kepada setiap anggota atau subjek dalam kelompok bimbingan akademik itu untuk terus menjaga dan meningkatkan keimanan mereka. Untuk selanjutnya yaitu diskusi. Prokrastinasi ini bisa menjadi permasalahan yang cukup serius apabila telah mempengaruhi kemampuan berpikir, perubahan tingkah laku, bahkan pola tingkah laku. Nah, pekerjaan yang tidak disukai akan semakin memperburuk keadaan sehingga mempengaruhi emosi, meningkatkan kecemasan, dan juga membuat frustasi. Hal ini yang bisa mempengaruhi dampak buruk bagi kesehatan mental. Nah, kebiasaan ini tentu bisa dirubah. Nah, contohnya seperti terapi yang telah dilakukan di atas. Namun, hal ini juga bisa diimbangi dengan kemampuan orang tersebut untuk merubahnya. Selanjutnya itu komentar mengenai metode intervensi. Treatment atau perlakuan dengan bimbingan konseling Islam ini menurut kami sangat efektif dalam upaya mengubah perilaku buruk. Bahkan beberapa ahli kedokteran jiwa mengatakan bahwa penyembuhan dengan pendekatan keagamaan ini lebih cepat karena dengan pendekatan keagamaan mampu membangkitkan rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu menggerakkan ke arah pencerahan
pada akhirnya menimbulkan kepercayaan diri bahwa Tuhan adalah satu-satunya penyembuh dari segala penyakit. Namun perlu diingat juga bahwa keberhasilan dari setiap treatment yang dilakukan itu juga tidak lepas dari izin Allah SWT. Yang selanjutnya yang menjadi faktor keberhasilan dari sebuah layanan bimbingan kelompok Islam ini adalah kualitas keimanan dari seorang konselor. Jadi seorang konselor itu akan diteladani dari anggota kelompoknya yang sudah sewajarnya harus memiliki tingkat keimanan yang baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum